Oke, sekarang kita lanjut ke representing fungsi ya. Yaitu bagaimana caranya kita mengubah data dari tabel atau apa gitu, misalnya menjadi ke dalam grafik. Contohnya misalnya saya punya tabel perubahan suhu yang terjadi di malam hari ya. Ini tabel yang menunjukkan perubahan suhu yang terjadi di malam hari ya. Jadi dalam waktu 23 jam ini suhu yang terjadi itu berapa saja. Nah, ini dari 0 sampai 23. Nah, perubahan suhu yang terjadi itu berkisar antara 50 derajat. Ini 50 ya. Ini 50 derajat sampai 85 derajat yang paling tinggi. Nah, ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk grafik. Ya, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi titik-titiknya seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam fungsi itu pasti titik-titiknya ini disambung gini. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini untuk menentukan persamaan biasanya. Yang kalau misalnya kita kasih garis, ini persamaannya seperti apa? Hubungan antara temperatur dan jam misalnya, dan waktu misalnya. Atau misalnya kita punya data sensor. Data sensor itu keluarnya seperti ini titik-titiknya. Ya, seperti ini. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita mau pakai sensornya, itu kita biasanya pakai regresi linier seperti ini. Jadi, persamaan di sini dicari. Garis ini persamaannya apa? Persamaan garis. Gitu. Ya. Atau misalnya selain ini, misalnya di dalam lingkaran ya. Misalnya kita punya lingkaran begini. Nah, kemudian ada radian di sini. R ya. Nah, kalau kita punya radian kan biasanya kita mencari rumus luasnya itu atau area itu adalah pi r kuadrat ya. Ini bagaimana dibuat fungsi? Nah, kalau untuk dibuat jadiin fungsi tinggal A dalam kurung R itu pi r kuadrat seperti ini. Ini fungsinya. Ini fungsi area atau luas A, luas lingkaran. Kemudian kalau seandainya saya melemparin bola nih, saya punya gedung tinggi di sini misalnya. Ini gedung tinggi. Nah, saya lemparin bola nih dari sini, tutut ke sini. Nah, ini bola saya. Kemudian saya mau cari jarak antara sini ke sini. Jaraknya berapa? Nah, ini fungsinya seperti apa kita bisa pakai? Nah, kita bisa pakai ST, jarak dalam waktu yang dilempar itu adalah min 16T kuadrat ditambah V0T. Kemudian kalau kita misalnya mau menghitung perubahan investasi, misalnya kita investasi dolar, terus kita mau tahu perubahan yang terjadi dalam setahun itu berapa. Seperti misalnya kita investasi 50 juta, dalam 10 tahun kemudian uang saya ada berapa sekarang. Nah, itu bisa pakai AT ini dalam satuan time, waktu. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Kemudian PERT seperti ini rumusnya ya. Dan masih banyak lagi persamaan lainnya yang bisa kita hubungkan ke dalam fungsi. Nah,
Kemudian di dalam membuat fungsi grafik seperti ini tadi, ini yang kita contohkan begini, ini ya, dalam grafik seperti ini. Nah, ini kan terkadang itu tidak ada intersection antara sudut X misalnya, intersection di sumbu X. Intersection itu maksudnya di sini ada titik, kemudian di sini ada titik lagi, kemudian di sini ada titik lagi, kemudian di sini ada titik lagi, atau grafiknya jadi seperti ini. Ini saya punya grafik begini. Nah, kalau seperti ini kan ada intersection di sumbu Y misalnya. Di sini ya di sumbu Y, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kalau misalnya kita tarik garis lurus vertikal seperti ini ya. Sini ada, sini ada, sini ada. Nah, beda dengan ini. Kalau misalnya kita tarik vertikal di sini, di titik manapun, itu tidak akan ada intersection di sumbu X. Maka, kalau seperti ini, kita bisa mengetes di satu titik ini, benar nggak persamaannya itu begini. Nah, kita bisa tes pakai vertical test line namanya, tapi dengan syarat dalam kita tarik vertikal ini tidak ada intersection atau tidak ada titik yang sama di satu garis ini. Jadi yang sebelah sini yang bisa ya. Jadi satu garis itu hanya bisa satu titik. Beda dengan ini. Ini kan titiknya ada 1, 2, 3 ya. Jadi ini tidak bisa. Kita mau mencoba vertical line test. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya kita mau mencari titik 0 di interceptionnya Y misalnya. Saya punya persamaan fx itu adalah min 4x ditambah 2 misalnya. Saya mau mencari, misalnya yang ditanya itu adalah cari, jadi ya, find zero di Y intersection katanya tadi. Saya ganti warna. Soalnya itu find zero of f, fungsi f-nya. Kemudian find Y intersection kalau ada. Kemudian yang C kita sketch grafnya kayak apa. Nah, ini solusinya. Solution. Yang pertama, untuk mencari zero di dalam f, kita harus mengubah persamaan ini. Fx min 4x ditambah 2, ini kita samakan dengan 0. Jadi y-nya kita anggap 0. Ya. Kalau seperti ini, maka nilai x itu adalah 1/2 ya. Nah, kita sekarang udah dapat nilai x-nya adalah 1/2 dan y-nya xy itu jadi nilainya 1/2 dan 0. Kemudian kita mau mencari intersection dari 0. Jadi y intersection ini di mana? Nah, kedua kita kasih nilai y-nya itu adalah 0. Kalau ini kan kita anggap sama dengan 0. Kalau sekarang kita anggap intersection-nya itu ada di titik 0. Di titik 0y. Jadi 0 kemudian f0. Ini nilainya berapa? Nah, ini kita ubah x-nya jadi 0. Jadi min 4 kali 0 ditambah 2. Jadi nilainya 2. Maka intersection-nya itu akan ada di titik 0,2. Jadi y-nya di x-nya di 0, y-nya di 2. Ya. Kemudian ini kita sudah dapat ini titik koordinat 1,
Ini koordinat 2. Ya. Kemudian bagaimana kita mencari sketchnya? Ketiga, kita mau sketch. Jadi kita anggap f itu adalah linear fungsi, maka fx itu adalah mx tambah b ya. Kalau fungsi linear itu pasti gini ya persamaannya ya. Kemudian dia ini melewati koordinat setengah 0 dan 0,2. Maka grafik yang bisa kita buat itu adalah seperti ini. Kemudian ya. Jadi di sini misalnya 1 di sini, 2, 3, nah misalnya setengah di sini. Maka pertama kan kita dapat titiknya setengah 0, berarti sini 1, kemudian misalnya sini 1, sini 2-nya di sini. Sini setengah 0, di sini 0,2. Maka kalau kita tarik garis ya, ini harusnya lurus ya. Nah, inilah dia persamaan garisnya. Ini adalah fungsi fx sama dengan min 4x tambah 2. Seperti itu kalau mau kita gambar. Ini y, ini x. Oke. Cukup mudah ya. Jadi di sini ada intersection di x, ada intersection di sumbu y. Seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan jika saya punya bola dilempar dari ketinggian 100 kaki misalnya. Kemudian persamaan fungsinya itu adalah st sama dengan min 16t kuadrat tambah 100 ya, karena tingginya itu 100. Maka domain yang kita cari saat t-nya 0, kemudian saat t-nya itu jatuh ke tanah, itu kan kita anggap t sama dengan c. Berarti kita mau mencari gap dari 0 dan c. C ya, ini berapa? Nah, ini persamaan ini c ini nilai bilangan real ya. Kemudian soalnya disuruh gini, pertama bikin tabel tabel ST-nya ketika T-nya itu nilainya dari titik 0, kemudian 0,5, kemudian 1, 1,5, dan 2, dan 2,5. Kemudian dari data tabel ini kita diminta mencari domainnya, domain yang tadi ini dari 0 dan 0C yang ini. Domain yang ini kita diminta cari domain 0C-nya berapa saat C-nya ini sampai ke tanah. Oh, bola sampai ke tanah. Kemudian kita diminta sketch. Oke, pertama jadi solusi pertama itu kita mencari nilai ST-nya itu, jaraknya itu dari 0 sampai 2,5. Berarti kan kita mau mencari 0,2,5 ya, ini ya. Ini kalau kita bikin tabel 0, terus ini T, kemudian sini ST 0,
0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5. Nah, ini kalau kita masukkan ke persamaan tadi, persamaannya kan ST sama dengan min 16T kuadrat tambah 100. Maka nilai di sini ya kalau 0 ya 100. Kalau T-nya 0,5 nilainya 96. Kalau T-nya 1 nilainya 84. Kemudian ini 64, ini 36, dan ini 0. Oke. Nah, kita udah punya data tabel ini. Sekarang kita tinggal sketch saja. Nah, kita sketch seperti biasa. Jadi garis, kemudian nilainya misalnya sini 50-nya di sini ya, 100-nya di sini. Ini ST, sini 100 misalnya. Kemudian ini T-nya ini dari sampai 3 jam ya, misalnya 1, 2, 3 seperti ini. Nah, tadi kan nilainya di 2,5 itu 0, 2,5 jam 0. Kemudian di 100 juga 0 T-nya ya, 0. Kemudian di nilai setengah itu adalah 96. Kita anggap di sekitar sini ya. Kemudian di nilai 1 itu 84. Kita anggap di sekitar sini. Kemudian di 1,5 itu nilainya 64. Kita anggap di sekitar sini. Kemudian 2 itu ada di 36. Mungkin sekitar sini ya. Kemudian 2,5 itu 0. Maka kalau kita lihat garisnya jadi seperti ini. Ini harusnya di sini. Gini ya. Jadi inilah fungsi dari ST, fungsi dari persamaan ST sama dengan min 16T kuadrat tambah 100. Jadi kalau kita gambarkan, bolanya itu dilempar dari ketinggian 100 ya. Kemudian dalam waktu 2,5 jam. Bentuknya seperti apa? Seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian saya punya definisi seperti ini. Misalnya fungsi f ini naik dengan interval i misalnya. Ini increase dengan interval i. Maka untuk x1, x2 yang merupakan elemen i bisa dikatakan fx1 ini kecil dari fx2 saat x1 kecil dari x2. Kemudian kalau misalnya f-nya decreasing atau turun dari interval i untuk x1 dan x2 yang merupakan elemen i, maka ini bisa kita katakan fx1 itu nilainya besar dari fx2 jika x1 itu kecil dari x2. Kemudian kalau fungsinya itu benar-benar turun drastis ya, turun drastis untuk x1 dan x2 itu yang merupakan elemen i, maka nilai fx1 besar dari fx2 ini saat x1 kecil dari x2. Seperti itu. Contoh grafiknya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi saya punya grafik ini.
Ini kita bisa lihat yang ini yang 3x, fungsi 3fx sama dengan 3x ini kan dia naik dari interval min tak hingga sampai tak hingga. Nih, jadi dia akan seperti ini terus linear terus dari tak hingga sampai min tak hingga. Karena nilai x1-nya itu lebih kecil daripada x2. Nah, beda dengan ini, min 3x kuadrat. Nah, min 3x kuadrat ini dia nilainya itu pertama dari atas ini ya. Atas ini dia dari tak hingga, dia akan turun ke 0 dulu. Setelah itu, setelah turun, dia baru akan turun lagi sampai tak hingga ke bawah. Seperti itu. Jadi saat x1 ini kecil daripada x2. Atau fungsi x1 min x1 pangkat 3 ini adalah kecil dari besar dari min x2 pangkat 3. Seperti itu. Jadi fungsi A ini, fungsi yang A ini dia naik dari interval min tak hingga sampai tak hingga. Jadi dia akan naik terus seperti ini. Nah, kalau ini dia dari tak hingga infinite sampai minus infinite. Dia dari atas dulu kemudian turun. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kombinasi. Jadi fungsi itu sebenarnya bisa digabung. Jadi kalau misalnya kita punya dua fungsi, nah bagaimana cara menggabungnya? Jadi kita punya misalnya fungsi fx itu adalah x kuadrat, kemudian gx ini adalah 3x tambah 1 misalnya ya. Bagaimana caranya kita menggabungkan dua fungsi ini? Nah, biasanya penulisannya itu akan seperti ini. X ya sama dengan f kemudian gx ya. Kalau ini kan jadi persamaannya itu fx ini adalah x kuadrat sementara gx ini adalah 3x tambah 1, maka ini bisa jadi gx kuadrat sama dengan 3x tambah 1 kuadrat. Seperti itu menggabungkan fungsi. Jadi ada beberapa operatornya. Jadi ada perkalian, pengurangan, kemudian penjumlahan dan pembagian. Jadi misalnya kalau fungsi f dan fungsi g, f tambah g itu kita bisa memakai fx tambah gx. Kalau fungsinya dikurangi, ini tinggal fx dikurang gx. Kemudian kalau untuk perkalian fungsi yang tinggal dikali. Ini f dikali gx itu sama dengan gx dikali fx, kemudian f dibagi gx itu adalah fx dibagi gx. Untuk nilai gx ini tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kalau misalnya gx nya 0 berarti dia nggak bisa dibagi ya. Bisa dibagi tapi hasilnya itu menjadi 0. Jadi tidak ada pembagian di situ, fungsi pembagian fungsi di persamaan tersebut. Nah, beda ya. Bedakan ini kan titik. Kalau titik berarti dia perkalian ya. Ini berarti produk. Beda dengan ini. Kalau yang di atas ini tadi, ini adalah penggabungan antara fungsi G dan fungsi F. Kalau ini kan digabung. Jadi fungsi G
fungsi f, ya fungsi g dimasukkan ke dalam fungsi f. Sementara kalau ini fungsi g dikalikan dengan fungsi f. Itu ya, perlu dibedakan ya. Ini bulat, ini titik. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya saya punya persamaan fungsi fx itu adalah 2x tambah 3, kemudian gx itu adalah x kuadrat dikurang 1. Maka kalau kita masukkan penjumlahan misalnya f tambah g x, maka 2x tambah 3 ditambah x kuadrat kurang 1, maka nilainya menjadi x kuadrat tambah 2x. Oh, ini ya. Jadi dikurang ditambah 2 ya. Untuk domainnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Intervalnya. Sorry, penulisan intervalnya salah. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kalau f dikalikan dengan g misalnya, jadi berarti saya punya 2x tambah 3 dikalikan dengan x kuadrat kurang 1. Ini kan dikali ini ya. Ini kali ini berarti 2x pangkat 3 kemudian dikurang ditambah 3x kuadrat, kemudian di sini dikurang 2x dikurang 3, seperti ini ya. Intervalnya sama, min tak hingga sampai tak hingga, interval domainnya. Oke, ini contohnya. Yang persamaan lain bisa dicoba-coba sendiri ya. Sekarang saya punya fungsi composition. Fungsi composition. Jadi yang tadi itu yang G ini komposit ya. Jadi di dalamnya G itu dimasukkan F. Kalau seperti ini dalam G dimasukkan F, kalau seperti ini dalam F dimasukkan G. Jadi kalau misalnya penulisannya terbalik, jadi artinya juga terbalik. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Jadi misalnya saya punya domain F seperti di gambar sini, saya kasih aja gambarnya langsung. Nah, begini. Ini ya. Jadi ada domain F di sini. Ini domainnya F. Domainnya ada 1, 2, 3. Kemudian ada domainnya G. Domainnya G itu nilainya adalah 2, 3, 0, dan 1. Kemudian range-nya G itu 3, 4, 5. Nah, composition itu maksudnya seperti apa? Jadi di dalam domainnya F ini ada dimasukkan ke dalam domainnya G. Jadi nilai 1 ini dikompositkan dengan 0, 3 juga ke 0, kemudian 2 ke 1. Ini range-nya dari si F. Kemudian range-nya dari F dan G itu menjadi seperti ini. Gitu. Jadi antara domain masing-masing domain itu akan saling keterkaitan seperti itu. Jadi dari titik sini ke sini itu menjadi domainnya compositionnya dari G dan F seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita punya persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan nilai gx nya itu adalah 1/x. Nah, kalau kita mau cari GOF nya, composition nya, maka kan ini menjadi G
Ini F-nya fx ya. G fx seperti ini ya. Nah, G-nya ini adalah setengah ya, sementara fx itu adalah nilainya x kuadrat tambah 1. Jadi ini x-nya ini kita ganti dengan nilai fx, maka jadinya 1 per x kuadrat tambah 1, begitu. Nah, tadi nilai gx-nya itu adalah 1 per x, sementara nilai fx itu adalah x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kan kita mau compensate g dengan f, mau kita gabungkan dia. Berarti ini maksudnya awalnya itu kan gx, sekarang x-nya ini kita ganti dengan fungsi f, begitu. Itulah secara sederhananya seperti itu maksudnya. Jadi kalau G composite dengan F berarti fungsinya X-nya si G ini kita gantikan dengan Fx. Nah, kalau misalnya F composite dengan G, ini kan jadinya fungsinya F yang kita masukkan ke Gx. Nah, fungsinya f itu apa? Ini kan f-nya itu adalah f-nya x kuadrat tambah 1, sementara g-nya itu adalah 1 per x, maka x-nya ini kita ganti dengan g, nilai g. Jadi ini adalah 1 per x kuadrat tambah 1, seperti itu. Oke? Kemudian jadi misalnya saya punya tabel, misalnya ya, misalnya kita punya tabel, ada tabel ini sebenarnya saya ambil dari buku ya. Jadi kalau misalnya sudah download bukunya itu sudah dapat tahu saya ngambil nilainya dari mana saja. Nah, ini misalnya kita mau mengevaluasi nilai dari GOF saat X-nya itu adalah 3 dan GOF saat X-nya itu adalah 0. Ya, ini fungsi fx, ini fungsi gx-nya. Saat ininya 3, ininya 0. Nah, persamaan yang dipunya itu ada, cukup pakai tabel saja. Nah, jadi saat GOF-nya 3 berarti G ya, G F3 ya. Ya, saat F3 itu nilainya berapa ya? 3 itu min 2 ya. F3 nilainya min 2 kan? Nah, F3 itu nilainya min 2, ini F3. Nah, kalau kita lihat di tabelnya G, min 2 itu nilainya berapa? 0 ya. Maka GOF yang ini nilainya 0. Kemudian GOF yang kedua, kita lihat saat G F0. F0 nilainya 4 ya. Nah, sekarang saat G-nya 4 itu berapa nilainya? 5. Seperti itu. Mudah ya? Jadi kita lihat masing-masing fungsinya di mana posisinya, kemudian kita ubah ke dalam GX-nya. Nah, composite function ini gunanya untuk apa? Biasanya kalau misalnya kita punya kalau belanja gitu ada kupon, kemudian ada 20% sale misalnya, diskon seperti itu. Nah, ini bisa kita pakaikan
fungsi composite ini. Gimana caranya nyarinya? Saya punya, misalnya saya punya kupon 15%, kemudian barangnya itu sale 20%. Nah, saya harus bayar berapa dolar untuk seperti itu. Jadi seperti itu. Misalnya saya punya misalnya beli baju ya, baju itu diskonnya 20%. Ini baju diskon. Kemudian saya punya kupon 15%. Jadi kalau saya beli baju A, saya dapat diskon 20%, kemudian kalau pakai kupon saya ditambahkan lagi diskon jadi 15%. Nah, saya harus bayar berapa? Jadi misalnya kalau 20% ini kan kalau misalnya kita masukin dalam fungsi itu kan jadinya 0,8 X ya. Jadi kalau misalnya uangnya 100, bajunya 100, terus diskon 20% kan saya bayarnya 80.000 ya, seperti itu. Kemudian saya dapat kupon lagi 15%. Nah, sekarang kita asumsikan ini menjadi Y. Kalau ini Y, berarti kan fungsinya menjadi GY ya, saya anggap GY. Ini GY, ini fx. Ini GY-nya itu menjadi 0,85 Y ya. Kalau kita ubah ke dalam fungsi seperti ini. Kemudian berapa dolar yang harus saya bayar? Kalau pertama dia diskon 20, kemudian saya pakai kupon lagi ya, kita gabungkan saja ininya fungsinya, fungsi GY dan fungsi fx. Jadi Y-nya kita ganti dengan fx. Jadi G-nya itu adalah 0,85 ya, 0,85. Kemudian Y-nya ini sudah dalam bentuk fx. Fx itu adalah 0,8x ini ya, persamaan nih. Maka ini dikalikan jadi 0,68x. Jadi yang harus saya bayar itu adalah 0,8 dikali harga aslinya. Tuh, jadi kalau misalnya harganya 100.000, maka saya akan membayar 68.000. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini mau kita asumsikan ke dunia nyata yang suka mencari diskon, seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana dengan fungsi simetrik? Fungsi simetrik itu kita bisa lihat di gambar sini. Dia itu masing-masing koordinat antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama bentuknya. Ini simetrik di sumbunya Y. Jadi kalau kita belah dua di sini, bentuk yang sebelah kanan ini sama dengan bentuk yang sebelah sini. Jadi namanya simetrik di sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang kalau simetrik di sumbunya X itu seperti apa? Nah, berarti kan dia akan membelah diri di sumbu X yang sama besar. Seperti ini, kayak gelombang sinus. Nah, ini kan dia kalau kita belah jadi dua, antara ini dan ini sama ya di sumbunya X. Seperti itu ya. Kemudian kalau seperti ini juga, kalau begini, ini simetrik di sumbu apa? Ini simetrik di sumbu Y ya. Kemudian jadi perlu diperhatikan, dia ini dibelah di sumbunya X, ini X, ini X, ini Y, dan ini juga Y atau Y.
secara horizontal atau secara vertikal, dan bentuk gelombangnya sama. Jadi kalau misalnya dia itu gelombangnya itu misalnya begini ya, yang satu itu begini, kemudian yang satunya begini, kemudian satunya begini, itu enggak simetris namanya ya, karena antara satu sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda bentuknya. Oke, nah hubungannya apa antara ini simetris fungsi ini? Simetris fungsi ini hubungannya dengan fungsinya itu dia termasuk bilangan fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, kalau misalnya nilai fx itu adalah min f min x, maka ini biasanya dia fungsinya genap. Function. Nah, kalau misalnya f min x itu adalah min fx, maka ini adalah fungsi ganjil. Jadi kalau seperti ini, fx-nya itu ada di min ini di min x, berarti ini adalah fungsi genap. Kalau sebelah sini adalah fungsi ganjil, begitu ya. Nah, sekarang kita mau coba menentukan fungsi ini ganjil apa genap sih, seperti itu. Ya, misalnya saya punya fungsi A itu adalah fx min 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat dikurang 2. Nah, ini fungsinya ganjil atau genap, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya kita selesaikan persamaannya ya, ini kan jadi min 5 kemudian min x pangkat 4 kemudian ditambah 7. Ini ya, kalau f min x-nya kita ganti dengan min ya, dengan minus, ini min x kuadrat, maka kan ini menjadi min 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat kurang 2 sama dengan fx. Maka f-nya ini adalah even atau genap. Kemudian kalau seandainya, ya itu cara mencarinya. Jadi si x ini diganti dengan minus x atau diganti dengan ya gitu ya. Sekarang kita coba di fungsi absolut. Jadi pada ada fungsinya itu adalah bilangan absolut. Gimana cara menyelesaikannya? Beda ya. Biasanya kan kita begini ya. Nah, sekarang pakainya absolut begini. Nah, saya punya persamaan ini, solusinya bagaimana? Solusinya adalah secara kita tahu ya, domainnya ini pasti berada di min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Kemudian nilai x dikurang 3 ini pasti besar sama dengan 0 ya, untuk nilai value x untuk semua x dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian nilai fx itu adalah 2 kali x kurang 3. Nah, tanda ini
kita ganti dengan tanda besar dari 4. Karena setelah ini range-nya si Y ini itu adalah besar sama dengan 4. Begitu. Maka kita tahu Y itu nilainya adalah besar dari 4. Maka dari persamaan tersebut itu kan nilainya menjadi 2x kurang 3 tambah 4 sama dengan Y. Ya, kemudian real number x, bilangan realnya itu akan selalu memenuhi jika nilai x-nya ini adalah x kurang 3 sama dengan ini ya, ini dipindah ya, setengah y dikurang 4. Nih, bilangan realnya itu akan selalu memenuhi bilangan real jika persamaan yang dipakai itu adalah ini. Nilai x itu akan selalu menjadi bilangan real. Maka saat y besar dari 4 dan y dikurang 4 itu besar sama dengan 0, tadi kan dibilang di atas ini ya, nilainya ini ya, y dikurang 4 itu besar sama dengan 0, maka nilai dari x dikurang 3 itu adalah min x kurang 3. Ini untuk x-nya kecil dari 3, kemudian x dikurang 3 untuk x-nya besar dari 3, besar sama dengan 3. Jadi ada dua solusi di sini, solusi yang ini. Jadi untuk mencari x itu adalah plus minus. Kalau nggak plus ya minus. Plus minus dari setengah y dikurang 4 ditambah 3. Jadi solusinya ada dua. Nilainya ada di plus dan di minus. Range-nya itu adalah y di mana y itu besar sama dengan 4. Seperti itu kalau mencari nilai absolut dari fungsi. Oke.